Pemirsa, untuk membahas penanganan kasus korupsi dan TPPU yang ditangani oleh Kejaksaan Agung serta lintas penanganan oleh kepolisian, kami akan membahasnya dengan Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015 hingga 2019, serta Slamet Ginting, pakar politik dan keamanan nasional. Selamat siang, Bang Ginting dan juga Pak Saud. Selamat siang, Nova. Ya, ini kita ke Bang Ginting terlebih dahulu pertama. Bang Ginting, kita melihat temuan aset lebih dari setengah triliun rupiah di kafe kawasan Cipete, Jakarta Selatan dan 476 miliar rupiah di Sentul, Bogor. Dari kacamata pengamat politik, apakah ini sekedar kasus korupsi biasa atau kita sedang menyaksikan dampak dari perang senyap di dalam institusi penegak hukum, Bang Ginting? Ya, kasus ditemukannya aset dalam jumlah yang sangat besar, baik itu uang tunai maupun emas, jelas melampaui karakteristik korupsi yang bersifat individual. Ini pasti gerombolan. Jadi kalau kita lihat dari nilai aset yang mencapai ratusan miliar rupiah, jelas mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan jaringan, mekanisme pencucian uang, juga akumulasi kekayaan yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Jadi ini peristiwanya dilakukan sudah cukup lama. Namun menurut saya besarnya aset saja belum tentu bisa membuktikan adanya konflik internal antar lembaga. Oleh karena itu dari perspektif ilmu politik terdapat dua kemungkinan dalam membaca kasus ini. Pertama, ini merupakan penegakan hukum yang memang sedang diperkuat. Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki kepentingan untuk bisa menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsinya tidak berhenti pada retorika semata. Jadi jika demikian, pengungkapan aset ini merupakan sinyal bahwa aparat penegak hukum diberikan ruang untuk bekerja. Yang kedua, tentu saja tidak dapat diabaikan bahwa pengungkapan kasus-kasus besar seperti ini seringkali terjadi ketika ada terjadi pergeseran keseimbangan kekuasaan di dalam birokrasi penegak hukum. Nah, dalam politik Indonesia yang saya amati, maka pergantian pemerintahan maupun perubahan konfigurasi elit sering membuka kembali kasus-kasus yang sebelumnya sulit disentuh. Jadi pemerintahan Prabowo ini belum 2 tahun. Jadi ini tentu saja dilakukan pada pemerintahan sebelumnya karena cukup lama, jumlahnya cukup besar. Oleh karena itu juga terlalu dini untuk menyebutnya sebagai dalam tanda petik perang antar lembaga, dalam hal ini kepolisian maupun kejaksaan. Maka yang lebih tepat menurut saya adalah bahwa kasus ini dapat menjadi indikator adanya perubahan konfigurasi kekuasaan yang memungkinkan penegakan hukum bergerak lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu menurut saya kepolisian, kejaksaan ataupun ke TNI dan juga KPK itu lembaganya, marwahnya harus dijaga. Oknum-oknumnya sikat-sikat aja. Kalau memang ada indikasi keterlibatan, misalnya petinggi dari Kejaksaan Agung, maka ini harus bisa dilepaskan. Misalnya TNI menjaga kejaksaan, itu perintah dari peraturan Presiden nomor 66 tahun 2025 untuk menjaga tugas kejaksaan. Jadi kalaupun pejabat itu terkait dengan jabatannya, bukan individu. Tapi kalau kemudian ada indikasi keterlibatan individu pejabat, maka TNI juga menurut saya tentu tidak akan tidak boleh menjaga. Saya kira marwah TNI akan dijaga, marwah kejaksaan juga harus dijaga. Oleh karena itu misalnya kalau betul-betul ada keterlibatan dari petinggi Kejaksaan Agung, maka Kejaksaan Agung, Jaksa Agung dalam hal ini harus berani menonaktifkan, dan kepolisian juga harus bisa mengumumkan secara jernih dugaan seperti ini. Tentu saja menurut saya harus
harus duduk bersama antara Kapolri, Jaksa Agung, dan melaporkan apa adanya kepada Presiden. Ini kan juga ada kaitannya dulu ketika misalnya diduga ada kendaraan polisi mengitari Kejaksaan Agung, seperti itu. Dan sekarang terungkap. Jadi kalau memang ada dugaan keterlibatan oknum petinggi kejaksaan atau yang lain-lain, silahkan saja. Tapi marwah kejaksaan harus dijaga, marwah kepolisian harus dijaga, marwah TNI dijaga, marwah KPK dijaga. Jadi kita jangan berasumsi dengan tudingan-tudingan dulu, menurut saya begitu. Ya, baik Bang Ginting, ini kita ke Pak Saud. Pak Saud menanggapi dari pernyataan Bang Ginting tadi yang menjawab bahwa tindakan korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh satu individu, melainkan dilakukan secara bersamaan seperti itu. Menurut Anda dan juga melihat pola penggeledahan beberapa hari kemarin, apakah ada indikasi bahwa ini adalah pesan politik tertentu atau bentuk pembersihan faksi di dalam sistem? Pak Saud. Ya, ini kan skalanya cukup besar ya. Kalau kita lihat skalanya cukup besar dan dua lokasi itu menunjukkan ada satu posisi yang kita tidak ragu peristiwa pidana itu terjadi cukup lama dan melibatkan banyak sistem. Nah, kalau banyak sistem maksudnya di sini tidak hanya di sistem di yudikatif saja, tidak menutup kemungkinan di eksekutifnya. Dalam hal ini apa yang disebut sebagai institusi yang berpotensi terkait kalau kita bicara dari awal itu bicara energi, bicara BTS, dan bicara asuransi yang disebut-sebut itu. Sehingga kalau kita lihat ini implikasinya menjadi lebih luas, kemana-mana, ya harapan kita ini dibuka kepada orang yang paling tinggi, yang paling bertanggung jawab di sini. Ya. Karena ini dari sisi penegakannya sendiri, apakah yang dilakukan kejaksaan dan kemudian yang dilakukan oleh kepolisian sendiri, kepada kita menunjukkan tidak ada keraguan bahwa ini yang sangat kompleks. Dan ini udah berlarut-larut sebenarnya kasus ini ya. Kalau kita bicara kasusnya di Batubara aja kan itu juga kompleks di dalamnya itu. Ada markdown, markup, ada yang disebut sebagai kalor yang nggak cocok atau jumlah yang tidak cocok. Sehingga kalau kita lihat lagi bagaimana kaitannya dengan energi, kemudian memulihkan kepercayaan kepada investasi dan seterusnya. Karena jangan lupa blackout kemarin itu menimbulkan banyak hal ya. Blackout kemarin itu menimbulkan tidak hanya persoalan ekonomi tapi juga persoalan sosial yang kompleks. Sehingga penindakan yang diambil oleh kepolisian itu kita harus dukung untuk kemudian menuntaskan seclear mungkin, sejelas mungkin, seluas mungkin. Jadi kalau saya lihat ini ada 4 implikasi ya. Selain skala besarnya ada pencucian uangnya, kemudian ada aparat yang terkait di situ, ada kompleksitasnya juga. Kemudian ini ke depannya gitu. Jadi 4 hal itu yang mungkin kita harus lihat. Jadi tidak hanya di yang sudah kita lihat angka-angkanya. Ini kan yang di angka-angka ini kan hanya di permukaan saja. Itu ya hanya gunung esnya aja itu. Di bawah permukaan itu sangat kompleks lagi tuh. Menyangkut banyak kaitan di antara kedua institusi atau ketiga institusi atau 4 institusi atau 5 institusi. Itu yang menurut saya kalau ini hanya di permukaan dan kemudian dimitigasi, kita nggak akan dapat apa-apa dari operasi ini. Kira-kira gitu. Ya, Bang Ginting, ini kita lihat rumah di Sentul Bogor disebut-sebut dijaga ketat dan juga kemarin kita lihat rumah di Cipete Jakarta Selatan juga dijaga ketat seperti itu. Bagaimana Anda membaca relasi antara kekuasaan, aset-aset gelap ini dan posisi tawar pejabat yang bersangkutan dalam lanskap politik saat ini, Bang Ginting? Ya, saya kira apabila benar ya terdapat rumah atau lokasi yang dijaga aparat tertentu, hal tersebut belum tentu secara otomatis menunjukkan adanya perlindungan terhadap aset ilegal. Pengamanan bisa saja memiliki berbagai alasan yang perlu dibuktikan melalui proses hukum. Seperti saya kemukakan tadi, memang ada perintah presiden bagi TNI untuk mengawal Kejaksaan Agung, ya. Jadi, tapi kalau oknumnya tentu ini harus dibedakan. Oleh karena itu, secara teoritis dalam kajian politik itu dikenal dengan yang namanya hubungan erat antara kekuasaan, akses terhadap sumber daya ekonomi dan juga jaringan patronase. Maka dalam sistem patronase
aset menjadi sumber kekuatan. Aset menjadi sumber kekuatan politik, juga kekayaan yang menciptakan loyalitas jaringan. Nah, tentu saja akan membuat jaringan akan memberikan perlindungan terhadap pemilik aset. Ya, siapa pemilik asetnya itu? Maka perlindungan tersebut menurut saya juga bisa menjadi posisi tawar politik. Karena itu bila penyidik kepolisian mampu menembus jaringan tersebut, ya tentu saya akan mendukung, kita harus mendukung itu semua secara profesional. Tapi bukan berarti juga tawar-menawar karena ada elit kepolisian misalnya yang terlibat dalam kasus yang lain yang sedang ditangani oleh kejaksaan. Jadi oknum-oknum dari beberapa itu harus bisa kita pisahkan. Kita ingin penyidik mampu menembus jaringan tersebut secara profesional, maka yang sedang diuji sekarang adalah bukan hanya kemampuan penyitaan aset, tetapi juga bagaimana independensi institusi penegak hukum dalam hal ini kepolisian maupun kejaksaan. Nah, terhadap apa? Terhadap berbagai tekanan politik maupun ekonomi. Jadi kasus ini seringkali lebih penting sebagai ujian terhadap institusi daripada terhadap individu. Jadi sebenarnya kan banyak yang sudah menduga ada keterlibatan oknum-oknum ya, oknum-oknum penegakan hukum. Bisa bisa di kepolisian, bisa di kejaksaan. Karena itu harus tegas, presiden harus tegas, jangan memberikan ampun. Sama seperti kasus Badan Gizi Nasional, sikat-sikat saja. Bahkan ketua dengan 2 deputinya disikat. Termasuk di dalam 2 deputi itu kan ada purnawirawan TNI, ada purnawirawan kepolisian. Jadi sikat-sikat aja menurut saya begitu. Ya, Bang Ginting ini sedikit menggarisbawahi terkait perintah presiden yang untuk mengamankan kediaman jaksa. Ini apakah konteks keamanan seperti apa, Bang Ginting? Apakah ketika ada penggeledahan tetap diamankan atau bagaimana, Bang Ginting? Ya, harus dibedakan. Jadi di dalam peraturan presiden nomor 66 tahun 2005 itu tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan. Ya, jadi fungsi jaksa tapi bukan melindungi oknum. Kalau kemudian terbukti ya sudah lepas. Nah, ini tinggal kemudian perintah dari Panglima TNI misalnya. Saya tidak ingin ada diadu domba antara TNI dengan kepolisian dalam kasus ini karena dua-duanya perintah undang-undang juga. Perintah undang-undang di kepolisian ini juga perintah presiden untuk menjaga melindungi perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan, bukan melindungi oknum yang menyalahgunakan kekuasaan. Nah, karena itu kalau memang menurut saya jangan berlarut-larut, kepolisian umumkan saja, kejaksaan umumkan saja, setelah itu ya TNI ditarik untuk menjaga rumah individu yang diduga terlibat. Dia harus dikembalikan menjaga gedung kejaksaan. Jadi jangan sampai ada framing untuk membenturkan institusi-institusi ini. Ini yang saya tidak mau ada upaya adu domba seperti itu. Gitu. Bang Ginting sedikit memperjelas terkait pengamanan di salah satu rumah di Cipete oleh TNI. Apakah ini masih dalam batas dari peraturan yang ada, Bang Ginting? Oh iya, tentu saja. Mereka kan tidak diberitahu kalau misalnya rumah itu ternyata orangnya melakukan pelanggaran hukum, kan tidak. Jadi hanya tugas negara betul-betul. Jadi menurut saya harus juga dijaga marwahnya, jangan sampai kemudian tugas diberikan mandat untuk tugas kemudian mengabaikan tugas itu. Jadi harus dibedakan. Saya khawatir ada benturan di bawah antara anak-anak ini dari TNI yang menjaga karena dia perintah juga.
perintah negara tapi bukan perintahnya untuk melindungi oknum. Ini kan melindungi rumah jabatan, rumah si pejabat tinggi negara. Jadi supaya tidak berlarut-larut, menurut saya segera dikoordinasikan. Kalau memang ternyata kemudian diumumkan yang bersangkutan adalah diduga sebagai pelaku atau tersangka, maka ini harus ditarik. Saya kira Mabes TNI di situ kan unsurnya 3 unsur ya, baik Angkatan Darat, Laut, Udara yang menjaga. Di situ juga ada polisi militer dari 3 matra juga, begitu. Baik, Pak Saud, kita tahu betul dan Anda juga tahu betul bagaimana cara kerja ekonomi bawah tanah di level pejabat. Seberapa besar kemungkinan aset sebesar ini menjadi dana abadi untuk mengamankan posisi politik atau untuk mendanai operasional yang tidak terjangkau anggaran negara, Pak Saud? Ya memang kan kompleksitasnya kan ketika seseorang penyelenggara negara melakukan tindak pidana korupsi kan berbagai macam potensi di belakang itu. Di antaranya potensi bahwa dia tidak berdiri sendiri dan selalu korupsi itu adalah sistemik ya. Selalu sistem tidak sendirian, sehingga kalau ditanyakan bagaimana ini kemudian kaitan dengan politik di dalam negeri, ya memang itu struggling powernya itu seperti itu, sumber-sumber dananya itu dari sumber-sumber dana yang didapat dari kekuasaan gitu. Ya, dan by definition kan korupsi itu memang karena kekuasaan, nggak juga karena orang tidak berkuasa. Jadi kekuasaan yang digunakan secara menyimpang itu yang menjadi pertanyaan, sehingga kita harus mampu membuat sebuah model atau sebuah sistem yang kemudian kita menyelesaikan sistem itu secara keseluruhan, secara total, dan itu kan KPK masuk di situ. Tapi selama ini kan sistem itu tidak bisa didekati, sehingga kemudian korupsi yang sistem itu membawa juga sistem-sistem lain, apakah itu dalam memproteksi perilaku atau kemudian melindungi. Nah, yang kita lihat dari posisi saat ini kan tampak bahwa ada struggling power ya dari awal itu ya. Kan ini tadi Bung Ginting tadi sudah menjelaskan bagaimana yang nggak lepas dari kejadian sebelumnya tentang adanya surveillance, takeout dan situasi keamanan di lingkungan kedua instansi. Nah, ini yang menurut saya bilang tadi di bagian depan, ini jangan dilihat sederhana persoalan ini. Ini persoalan sangat kompleks dan presidennya harus paham bagaimana ini harus menindaklanjutinya. Tidak hanya ada uang di dalam laci, tidak hanya ada emas di dalam brankas dan seterusnya, tetapi lebih lanjut kita bisa nggak menghentikan secara sistemik upaya-upaya ini untuk kemudian keadilannya muncul. Jangan lupa hukum itu kan tujuannya adil, benar, pasti, dan bermanfaat gitu ya. Jangan sampai ini nanti hanya berupa seperti action-action lain, ada mitigasi yang kemudian agar sesama instansi jadi baik disebutnya gitu ya. Jadi bukan malah saling check and balance satu sama lain. Jadi kalau demikian ya arahnya nanti ke politik, dan itu sudah pasti. Kalau skala besar begini ini arahnya pasti politik. Ini kan bukan skala kecil, ini skala besar dan udah lama. Di 2 lokasi itu ada brankas besar ya, dan itu tidak sendirian tuh, gitu Mas. Ya, oke, baik. Kita kembali ke Bang Ginting. Bang Ginting, melihat pola penyimpanan emas 74 kg dan uang ratusan miliar, apakah ini gaya lama yang kembali muncul atau ada evolusi baru dalam cara mengamankan uang hasil kejahatan Indonesia, Bang Ginting? Ya, menurut saya fenomena ini juga menunjukkan sebuah kombinasi antara pola lama dan adaptasi baru. Ya, pola lama seperti kita ketahui biasanya menyimpan kekayaan dalam bentuk fisik seperti uang tunai, emas, tanah, atau properti. Cara ini memang sudah lama digunakan karena dianggap mudah dikendalikan secara langsung. Ya, Bang Saud Situmorang pasti tahu betul sebagai mantan penyidik KPK dan juga yang menguasai intelijen. Nah, tentu yang berkembang sekarang adalah diversifikasi penyimpanan aset ya dalam berbagai perkara. Ini kan baru sekali ini muncul ada money changer dilibatkan. Nah, diversifikasi penyimpanan aset ini kalau kita lihat dalam berbagai perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang, ada modus yang sering muncul, misalnya emas batangan yang nilainya relatif stabil, properti atas nama pihak lain bukan nama dirinya, kan begitu yang sering diumumkan oleh KPK misalnya. Juga
ada perusahaan cangkangnya, aset digital atau instrumen investasi tertentu, juga rekening yang tersebar pada berbagai pihak. Dulu ada orang yang kontrakan tapi dia punya mobil mewah Alphard begitu misalnya. Itu kan juga disalahgunakan, KTP orang disalahgunakan. Jadi kalau kita lihat emas memang memiliki berbagai keunggulan bagi pelaku kejahatan seperti emas batangan itu tadi ya, memiliki keunggulan secara finansial. Kenapa? Karena mudah dipindahkan, nilainya tinggi dalam volume yang relatif kecil, juga tahan terhadap inflasi dan relatif mudah diperjualbelikan dibandingkan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar. Jadi ini temuan ini menarik. Oleh karena itu menurut saya apabila benar itu ditemukan emas batangan puluhan kilogram, hal tersebut mencerminkan bahwa ada strategi baru dalam diversifikasi aset daripada sekedar kebiasaan lama menyimpan uang tunai di rumah atau di tempat tertentu begitu. Iya, kita geser ke Pak Saud. Pak Saud, saat penyidik masuk ke lokasi ini seringkali ada gesekan atau hambatan prosedural. Bagaimana Anda membaca manuver-manuver yang terjadi di balik layar agar kasus besar seperti ini tidak masuk angin di tengah jalan? Ya, itu yang kita yakinkan bahwa penyidik, dan tuntutan belakangan penuntut, mereka harus mempunyai SOP yang pasti dan mereka memang harus dikendalikan. Dan mereka harus sesuai dengan SOP yang dibuat oleh institusi masing-masing. Di mana kalau mereka untuk perlu pengamanan untuk dalam kaitan penegakan hukum itu biasa saling bantu-membantu. Jadi sekali lagi kalau kita mengatakan proses ini sangat kompleks melibatkan orang yang sangat high profile person, dan saya mengatakan juga ini tidak berdiri sendiri ya yang bersangkutan ya, karena ini proses panjang. Kalau Anda bayangkan itu yang banyak itu kan nggak dikumpul dalam sehari itu, ya nggak? Itu kan dikumpul dalam berapa bulan, berapa tahun bisa jadi gitu kan. Beberapa pegawainya juga bilang katanya Bapak itu sering ke situ keluar masuk bersama teman-temannya. Jadi skala kasusnya ini cukup besar, tidak hanya satu kasus. Yang menurut saya bagi kita yang hidup di Indonesia itu nggak aneh lah. Orang yang profile person itu berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai upaya penyelimutan, mulai dari katakanlah placement dari barang yang diambil, terus kemudian menggantinya lagi, terus kemudian layeringnya lagi, itu kan proses tindak pidana korupsi yang dikaitan dengan pencucian uang. Nah, kalau sudah demikian bahwa bagaimana penegakan hukum bisa dilakukan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi ini yang menyangkut kekuasaan besar, ya memang selalu begitu. Yang profile person itu tentu akan memerlukan effort yang besar. Itu sebabnya mungkin kita bisa pahami persoalan ini seperti bertele-tele gitu. Karena kalau lihat beberapa kasus yang disebut-sebut, itu kan kasus lama semua tuh. Ya kan, kasus baru itu pun itu sudah berlangsung lama gitu loh. Jadi nggak baru-baru juga gitu. Karena kalau kita bicara barang, bicara uang, Rp1 pun BPK itu nggak tahu, tidak boleh bilang tidak tahu gitu. Kalau kita katakan batu bara itu atau apapun lah ya, kita bicara pasal 2, pasal 3. BPK mengaudit, dia tahu setiap rupiah yang keluar. Jadi artinya dia juga sudah membaca gejala ini. Akan tetapi apakah kemudian katakan BPK melaporkan itu pada penegak hukum sebagaimana undang-undang KPK, undang-undang BPK? Nah ini mungkin yang jadi pertanyaan. Jadi kalau kita mau tuntas case ini, mengambil sebuah contoh kasus yang sempurna melibatkan banyak pihak, apakah itu lembaga auditor, apakah itu politisi, kemudian aparat penegak hukum yang lainnya, mereka harus duduk baik-baik untuk kemudian Presiden mengorkestrasi ini. Ya, jadi nanti kalau memang ada keadaan cukup sulit, KPK bisa membantu juga untuk supervisi. KPK juga bisa melihat kalau ada ebu pakai ebu ya, karena ini kan struggling powernya kelihatan nih, transparan indikasinya. Nah, KPK harus mulai turun untuk kemudian berada di tengah-tengah itu. Tetapi secara keseluruhan saya selalu mengatakan akan menjadi lebih baik polisi nangkap KPK, KPK nangkap polisi, polisi nangkap jaksa, jaksa nangkap polisi. Itu sesuatu yang harus dijalankan dengan baik. Jadi nggak ada yang bisa dicek dan balance. Like Ginting paham tuh kayak gitu kan tuh. Jadi harus ada check and balance satu sama lain. Jangan ibu pakai ibu juga gitu kira-kira Mas.
Oke, harus balance berarti ya. Bang Ginting, ini melihat adanya sedikit resistensi atau manuver yang muncul di lapangan selama penggeledahan berlangsung. Bagaimana Anda melihat posisi tawar kejaksaan dan kepolisian dalam menangani kasus ini agar tetap tegak lurus terhadap hukum, bukan terhadap kekuatan di balik layar? Ya, kasus ini tentu saja harus menjadi ujian kredibilitas bagi seluruh aparat penegak hukum, utamanya kepolisian, kejaksaan, dan juga KPK. Jadi apabila selama penggeledahan memang terdapat resistensi di lapangan, hal tersebut menurut saya harusnya direspons secara profesional sesuai ketentuan hukum. Ya, jadi misalnya resistensi tidak boleh menjadi alasan penghentian proses penyidikan. Kalau sudah tindak pidana, melindungi kasus tindak pidana ini kena loh, nah kasus. Makanya resistensi tidak boleh menjadi alasan penghentian proses penyidikan, tapi juga harus dibedakan dari prosedur pengamanan yang sah. Maka ke depan menurut saya ada beberapa persyaratan agar penanganan perkara memiliki legitimasi publik. Misalnya seluruh proses penyitaan dan penggeledahan harus transparan dan terdokumentasi. Polisi juga harus diawasi gitu loh. Kejaksaan juga harus diawasi. KPK harus diawasi. Jadi selama ini juga siapa yang mau ngawasi? Anggota DPR Komisi 3. Nah, kita juga menjadi tanda tanya besar. Selama ini kemana aja prosesnya diduga sudah lama, diem-diem aja. Seperti tidak ada masalah di kepolisian, tidak ada masalah di kejaksaan. Karena itu harus ada koordinasi juga antara kejaksaan, kepolisian, dan lembaga terkait yang harus berjalan tanpa ego sektoral. Jangan nanti ini wilayah gua, lu nggak boleh ikut. Ya, sementara lu sendiri bukan malaikat, lu juga setan, kan kira-kira begitu. Jadi harus diawasi. Makanya seluruh pihak yang diduga terlibat harus diperlakukan sama di depan hukum. Apapun jabatannya, apapun pangkatnya, tanpa memandang jabatan atau kedekatan politik dengan unsur elit-elit politik nasional. Jadi penyidik juga harus bisa mengikuti pembuktian berbasis alat bukti, bukan opini publik. Nah, jangan sampai kemudian ada penggiringan-penggiringan opini. Ini dilindungi oleh oknum ini dilindungi oleh oknum ini. Jangan. Jadi betul-betul transparan. Nanti konferensi pers juga harus jelas. Jangan nanti misalnya yang ditemukan 500 miliar, yang dilaporkan misalnya 450 miliar, yang 50 miliar disimpan segala macam. Ini kan kelakuan-kelakuan yang sering dituding baik di kejaksaan maupun di kepolisian. Lo maling teriak maling, karena itu menurut saya untuk membersihkannya sapu ini harus bersih gitu. Kalau sapunya kotor, membersihkan ini ya nggak bisa juga. Siapa juga orang-orang kepolisian ini yang masuk di perkara ini, bersih apa enggak? Atau jangan-jangan ada jaringan dengan dugaan atasannya yang kemungkinan terlibat di dalam kasus yang sedang ditangani kejaksaan. Ini kan repot gitu ya. Jadi menurut saya keberhasilan kasus ini juga dalam perspektif politik, masyarakat akan menilai bukan semata dari besarnya aset yang disita, melainkan dari apakah perkara ini mampu dibawa hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan juga apakah aset yang terbukti berasal dari tindak pidana besar itu benar-benar dapat dirampas untuk negara, bukan dirampas oleh si penegak hukum itu juga. Maka dengan kata lain, saya harus ingatkan bahwa tantangan terbesar bukan lagi menemukan uang atau emas batangan, melainkan membuktikan asal-usul aset tersebut melalui proses hukum. Siapa itu terlibat? Ada nggak dari partai politik yang terlibat? Ada nggak orang-orang di DPR? Ada nggak orang-orang di dalam pemerintahan? Nah, ini harus independen proses hukumnya, akuntabel, dan juga bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Maka kalau ini berhasil dilakukan, selamat untuk kita semua, karena kasus ini dapat menjadi titik penting bagi kita
untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah di Indonesia, juga terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Saya kira begitu. Ya, transparansi dan juga independensi ini sangat dibutuhkan dalam penyelidikan kasus ini. Kita terakhir ke Pak Saud. Pak Saud, dengan segala tantangan yang ada, apakah kita masih bisa berharap pengungkapan ini akan membongkar gurita yang lebih besar atau ini hanya akan menjadi tumbal kecil demi menyelamatkan ikan yang lebih besar, Pak Saud? Halo Pak Saud? Pak Saud sepertinya mic dari Pak Saud masih di... Saya harus menegaskan gini ya, bahwa indeks persepsi korupsi kita kan saat ini 34. Kalau 34 itu kan saya selalu menyebutnya satu kelas dengan negara Nepal. Ya, indeks persepsi korupsi 34 itu segala sesuatu itu bisa terjadi, itu sangat rendah sekali. Tetangga kita Malaysia kan 50, Singapura 80 ya. Jadi indeks persepsi korupsi 34 itu segala kemungkinan bisa jadi kasus ini juga bisa masuk angin, karena by definition 34 itu kan yang ditanya itu kan perilaku kepolisian sendiri, perilaku TNI sendiri, perilaku pemerintah, perilaku penegakan hukum, perilaku pemberantasan korupsi, kemudian bagaimana kita menata persaingan dengan baik. Ya jelas dah, kalau PLN kayak begitu kan listrik yang diarpet kan daya saing kita diketawain sama orang asing. Gimana kita mau investasi? Saya nggak mengajak kita untuk skeptik, tapi kita perlu mewaspadai ini persepsi korupsi 34 itu kan datang dari perilaku kita semua. Semua kita, siapapun kita, pengusaha, polisi, tentara, militer, dosen, NGO, siapapun, termasuk TV dan lain-lain itu masuk bagian dari yang dinilai, yang akhirnya menunjukkan bahwa kita belum bisa menunjukkan perilaku anti korupsi yang clear. Jadi potensi konflik kepentingan itu cukup tinggi gitu. Nah itu yang menurut saya nggak sekali lagi menekankan, saya tidak skeptik, tapi kita berharap ini menjadi proses yang baik untuk kemudian beberapa tahun ke depan terjadi perubahan, sehingga tahun depan indeks persepsi korupsi kita bisa naik. Ini kan nanti mereka dinilai nih, ya kan, kok kemudian ada cawe-cawe dan seterusnya. Tadi sudah ditekankan bahwa mereka di sana hadir untuk menjaga supaya kejaksaan itu perform ya. Nah, kemudian apakah kemudian perlu satuan asing untuk menjaga mereka? Tapi kemudian kalau di dalam itu ada konflik kepentingan dan aparat dibawa ke urusan-urusan yang sifatnya tindak pidana kriminal yang sifatnya pribadi, ya iya dong, kalau udah pidana itu kan orang per orang, institusi itu nggak boleh campur tangan. Tapi kalau itu berpotensi dibawa-bawa, ya kasihan juga tuh teman-teman yang dari TNI itu yang harusnya misinya ya, presiden menjaga kok jadi urusan pribadi gitu. Jadi kelihatan, tapi kemarin itu agak smooth ya, walaupun ada sesuatu yang kita nilai bisa berpotensi gesekan, tapi ternyata penindakannya jalan, penggeledahannya jalan, itu sebenarnya strong signal ke pasar. Oh iya, penegakan hukumnya mulai baik sekarang gitu. Nah jadi tinggal nanti seperti yang disampaikan oleh Mas Selamat Ginting tadi, ujung dari perkara ini kayak gimana? Apakah dimitigasi hanya itu aja? Kalau saya bilang lihat dari jumlahnya gede kayak begitu, ini nggak hanya soal PLTN dan PLN dan seterusnya, ada kasus lain juga nih. Yang itu yang menurut saya, ya presiden pasti tahu, nggak mungkin juga dia tidak tahu. Dan ini juga pasti sudah ada sinyal dari yang bersangkutan untuk kemudian melakukan tindakan dengan baik. Tinggal kita harus sama-sama mengawal ini, siapapun kita, supaya kemudian indeks persepsi korupsi kita naik. Bahwa semua orang harus di check and balance tadi. Yang saya bilang tadi, polisi cek balance KPK, KPK check and balance tentara, check and balance pengadilan dan seterusnya. Sehingga orang luar akan melihat, oh Indonesia mulai baik peradaban hukumnya, yuk kita datang lagi investasi. Nah rupiahnya akan menguatkan gitu. Ya baik, terima kasih Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015 hingga 2019, dan juga Bang Selamat Ginting, pakar politik dan keamanan nasional, telah berdialog bersama kami. Sehat selalu dan sampai jumpa Bapak-Bapak semua. Makasih. Salam. Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena Breaking News akan hadir usai jeda berikut.